Halo, selamat siang. Nama saya Adit Jofriansah. Usia saya 32 tahun. Usia yang sangat muda untuk penyiar-penyiar SS. Hai, ketemu lagi di Hai. Lilis Bicara Channel. Waduh, spesial ini, istimewa. Langsung nodong satu penyiar ya. Penyiar yang mungkin susah ditemui loh kalau nggak ke kantornya. Enggak ya. Bercanda. Hari ini kita ada Adit, penyiar suara Surabaya. Bukan Gimana, susah ditemuin di luar kantor sih sebenarnya. Lebih ke males keluar kandang kayaknya. gitu ya. Saking enaknya karena wow, kantornya enak banget nih, suara Surabaya ya. Nah, hari ini kita topiknya spesial karena sebetulnya kita dulu sempet juga satu naungan ya. Ya. Meskipun beda radio, jadi ceritanya nih nodong temen kantor. Teman kantor. Tapi nggak pernah siaran duet ya. Sayangnya nggak pernah siaran duet ya. Sayangnya ya. Sekarang kita mau dua. Kita mau duet. Ini duet pertama aku sama penyiar lain dan juga di channel YouTube. Biasanya tuh aku tuh paling enggak ya di inilah cuma audio doang, cuman suara doang. Udah gitu aja. Nggak pernah nongol di YouTube-nya orang tuh nggak pernah. Spesial jadi ini ya. Ini luar biasa banget. Semoga sih kedepannya channel ini bisa bermanfaat buat orang lain ya. Amin. Harusnya itu di kalimat terakhir ya. Jangan di kalimat awal dong. Iya, ini kita masih lama loh yang ngomong. Oke, jadi saya mau ngenalin lagi. Sebelah saya ini adalah Adit, seorang penyiar radio di Suara Surabaya. Ya. Terus dia juga voice over juga ya. Aktif Alhamdulillah, di dunia aktif juga di itu. voiceover. Terus podcaster juga. Punya podcast nggak sih lo nih? Podcast ada, tapi biasa longgar-longgar. Karena juga ada megang juga beberapa podcastnya teman-teman. Bukan aku manage ya. Aku jadi teman sharing mereka lah. Jadi kadang-kadang punya sendiri. Wah, ini udah nggak kurus lama gitu. Tapi ada masih aktif, masih di SoundCloud ada, terus di Spotify juga ada. Cuman teman-teman ngedukungnya sih udah masuk aja di YouTube gitu ya. Tapi ya balik lagi ya, aku kalau bikin konten sendiri di video tuh kurang nyaman atau gimana lah. Belum pede ya kayaknya. Belum mulai. Oh, Kalau belum udah mulai. mulai kan Ini itu aja aku udah kemeringet. Oh enggak. bohong. Dia mas tukang bohong dia mah. Anyway, Dit, sampai sekarang nih Adit jadi penyiar itu udah berapa lama? Di luar SS juga ya. Jadi Ya, itu ya. udah berapa lama? Alhamdulillah sih aku di dunia siaran itu mulai dari SMA sebenarnya. Dari 2003. Wow. 2003. Itu udah siaran beneran? Bukan. Jadi kita belajar siaran, sok-sok siaran. Jadi di sekolah tuh kayak ada, ya dikasih wadah lah ya sama pihak sekolah buat ngelola konten radio. Tapi radionya molor kabel aja. Kita ngolor kabel, didengar siarannya di ruang guru, didengerinnya sampai kantin kelas sama di beberapa kelas aja sih. Ya semacam audio visual ya, lab audio visual. Lanjut sampai di kuliah, sempat vakum dulu tuh di dunia siaran tuh. Masuk kuliah kan di 2005 tuh. 2005 pengen ngapain ya? Biasa kok tiap bulan kok kayaknya kurang nih uang jajan nih. Yaudah deh, yuk kerja aja, terjun aja di dunia radio. Alhamdulillah masuk 2005, 2006 setahun, 2000, terus habis itu vakum lagi, 2009 aktif lagi di dunia radio, mulai siaran lagi, sampai sekarang nggak putus. Jadi kalau bisa dibilang nggak tahu ya startnya dari mana, tapi dari 2009 sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah putus siarannya. Ya masih. Jadi totally sekitar udah 11. Enggak. Iya 11 tahunan ya. 11 tahunan ya. 11 tahunan ya. Wow. Waktu yang lama ya. Iya malah teman-teman bilang begini, lo nggak bosen apa siaran mulu? Ya bukan lebih ke bosen sih, tapi aku lebih kayak Emang udah dari hati ya, Pak? iya, karena dulu SMA aku tuh saking pengennya siaran, aku tuh nungguin kebetulan SMP waktu itu sekolah juga di sebelahnya radio ya, di Bekasi di Jawa Barat sana.
Aku ngirim pakai surat. Ini ketahuan jadulnya ya. Jadi ketahuan tuanya nih. Nulis surat atensi sampai bener-bener atensiku dibacain buat request lagu sama kirim-kirim salam. Aku nggak pulang. Sempet waktu itu 1 atau 2 hari pernah kejadian kayak gitu. Kok sore banget sih? Atensi gue mana nih? Ternyata keselip. So aku bilang, oh iya mas, tenang, nanti aku dibacain sama penyiar. Senangnya bukan main itu. Nah dari situ aku pengen, gila ya, jadi penyiar radio tuh ditunggu-tunggu ya. Jadi penyiar radio tuh bikin orang kayak begini ya. Ternyata pas aku terjun beneran di dunia radio, aku ngadepin pendengar-pendengar yang kayak gitu, ya ternyata ya aku juga dulu kayak gitu loh. Tergila-gila, pengen banget namanya tuh disebut ya. Nah, kalau udah jadi penyiar, ada pengalaman nggak pendengar yang benar-benar fanatik gitu? Mungkin kalau di Suara Surabaya ini kan juga fanatik juga tuh. Ya. Ada nggak pengalaman pendengar yang sampai lu tuh ngerasa, wih gila ya. Maksudnya Gini kita ya. itu impact gitu loh, punya impact ya gitu loh. Oke. Pernah nggak? Kalau yang tergila-gila ada. Waktu itu aku waktu di radio profesionalku pertama, itu teman-teman aku anak baru di situ ya. Teman-temanku bilang, "Weh, Adit ulang tahun." Jadi penyiar yang lain ngomong, "Adit ulang tahun." Dan aku sama sekali nggak dengerin waktu itu. Lagi libur kan kebetulan. Kebetulan aku disuruh ke kantor. Itu udah pendengar tuh, ada beberapa pendengar tuh ngumpul tuh. Wah, ngapain ya? Ada apaan gitu ya. Nggak tahu, Mas Adit, selamat ulang tahun. Apaan sih ulang tahun, apaan sih? Aku bilang, ih gila emangnya yang pendengar-pendengar tuh gila in positive way ya, dalam kalimat yang bagus ya. Artinya dia itu benar-benar menggilai gitu, fanatik banget. Itu satu. Terus yang kedua, waktu di Malang aku juga siaran di radio keduaku, ada pendengarku orang Surabaya. Orang Surabaya waktu itu main ke Malang, nggak sengaja denger aku siaran. Akhirnya sampai selama aku di radio ini, aku ditelepon terus, dia tapi di Surabaya. So aku bilang, Mbak posisinya di mana sih Mbak? Loh, aku di Surabaya Mas Adit. Oh gitu, berarti nggak bisa dengar kita dong. Waktu itu kan belum ada internet dan semacamnya ya. Masih jarang lah radio streaming. Iya memang nggak bisa, aku pengen ngobrol aja sama Mas Adit. Wah gila ini. Waktu aku lupa tahunnya 2000 berapa, cuman udah cukup lama. Waktu itu kita lagi aku siaran, aku sama tim juga mendesain program. Ini ada bangunan yang harusnya tidak boleh dikerjakan karena tidak punya izin AMDAL, IMB dan semacamnya, tapi sudah berdiri bangunan. Kok bisa? Dan ternyata abis kita siaran berhenti tuh pembangunan. Gila, aku baru beberapa tahun di SS. Gila radio bisa lebih kayak gini ya, ada di level yang ini ya. Punya Wow. impact lah ya. Ya, impactnya luar biasa. Aku baru sadar di situ. Aku waktu pertama kali masuk ke SS pun ya di 2010, manajerku yang dulu bilang, gimana siaran di SS? Susah mas. Ya, susah karena ada ilmunya. Lo jalanin ilmunya dan lo belum tahu ilmunya, makanya susah. Kalau lo siaran yang kayak dulu, itu nggak pakai ilmu. Artinya ya lo ngomong bisa sembarangan, bukan sembarangan yang gimana ya, cuman tidak kita mikirin dampaknya apa gitu ya. Terus bagaimana teknik suara, bagaimana baca piramida terbalik, terus juga write the way you talk dan semacamnya, karena nggak ada ilmunya memang ya. Baru pas di sini, kebuka semua tuh dan ya. Ya dan susah, beruntungnya ya kan? mungkin radio yang sekarang Adit siaran di sini itu benar-benar radio yang bisa ngebantu masyarakat juga gitu kan. Ya, Ketika ya. masyarakat komplain sesuatu hal, bukan lampu mati ya. Wah itu mah lucu banget tuh kalau lampu mati tuh. Kita sering banget dapat ngadu masyarakat Surabaya, Sidoarjo, Gresik sekitarnya. Mas lampu mati mas. Oh iya pak, ya oke. Catat alamat, kena matinya berapa lama, paling mati 5 menit itu udah komplain sebenarnya. Habis itu kita telepon tutup. Biasanya dini hari tuh ya, waktu itu aku masih siaran dini hari. Ya udah, aku coba ngontak ke 123 gitu kan, pengaduan PLN gitu. Itu nggak ada yang angkat sebenarnya. Terus tiba-tiba
siaran ya di sini lampu mati, terus orang itu nelpon lagi, Mas makasih ya udah nyala. Iya, sebegitu besar impactnya gitu. Kalau teman-teman mungkin bukan warga Surabaya, mungkin nggak terlalu ngerti ya. Tapi kalau yang warga Surabaya itu pasti paham ketika kita itu ngelapor kayak Suara Surabaya lebih didengerin gitu daripada kita langsung nelpon PLN-nya. Jadi kayaknya manajernya itu ngedengerin SS kali ya, langsung udah ngomong sama timnya gitu. Padahal kita belum ngapa-ngapain ya. Kita baru ngomong di udara. Ini mati lampu dari jam sekian sampai jam sekian, kita belum tahu ada apa. 5 menit kemudian dia telepon, Mas makasih ya udah nyala. Udah. Dan itu aku alamin sebagai aku yang ngadu ya. Di rumahku mati lampu nih, sampein ya. Aku cuma ngomong gitu, sampein ya. Oke, sampein, udah nyala. Oh ternyata benar ya apa yang dirasain pendengar. Berarti tapi sampai sekarang apakah radio juga punya dampak yang begitu besar sih? Enggak sih, Dit. Karena kan sekarang kan kalau kita ngomongin soal teknologi semakin berkembang gitu kan, radio juga semakin transformasi juga. Kalau dari radio yang benar-benar aslinya kan kita harus dengerin dari frekuensi tertentu, harus misalkan HP juga harus ada radionya, mobil gitu. Nah, kalau sekarang ini gimana menurut Adit? Apakah radio itu masih didengerin orang dengan konsep yang lama? Atau justru ketika kita bertransformasi secara teknologi, radio itu lebih didengar atau gimana? Oh iya, pasti. Artinya begini, Mas Errol Jonathan selalu bilang content is a king. Radio ini benda mati ya. Radio benda mati, tergantung kita mau ngapain ya. Konten is king. Dimanapun, apapun bentuknya, konten-konten di radio itu memang yang memegang peranan penting. Artinya begini, di visi misi Suara Surabaya juga kita selalu beradaptasi dengan teknologi. Ya, kita selalu beradaptasi dengan teknologi untuk masyarakat ya. Jadi semakin banyak pilihan, sebenarnya radio itu nggak bisa mati, tapi radio bisa beradaptasi. Entah dia hadir, radio itu hadir di dunia digital, radio itu hadir di internet, lalu sekarang juga lagi ininya ramenya di visual radio. Ya memang harus hadir ke sana. Pilihannya banyak, iya. Ini yang menjadi tantangan buat kita sebenarnya. Dengan pilihan-pilihan yang banyak seperti itu, kita memang sebenarnya bingung ini mau kemana nih radio itu ya. Tapi kita perspektif kita balik aja sih. Kalau dari sharingnya teman-teman juga, ya udah, kalau pilihannya semakin banyak dengan konten-konten yang memang platform-platform yang banyak itu beragam, ya udah kita hadir aja di setiap ini. Kalau pilihannya ya terserah. Toh kita yang menyesuaikan, pilihan ada di mereka. Jadi tetap ya, pasti ada pendengarnya. Iya, pasti ada pendengar, pasti ada pengakses. Karena apa tadi, balik lagi, content is a king. Ya, tergantung konten kita. Ada kan ya, pernah kita sering sharing beberapa, aku lupa, 7 alternatif bentuk konten ya. Itu talk show, itu monolog, itu wawancara, terus itu paket kapsulasi, features dan semacam, news insert, vox pop. Iya, sampai berapa tahun ke depan juga bakal kayak gitu ya. Tapi kan yang itu kan konten-kontennya. Konten yang selalu berubah. Konten yang aktual, konten faktual, ya konten-konten yang mengandung, karena kita menganut jurnalistik ya, jurnalisme, ya udah. Kita ya yang sebagai jurnalis ya kita ngerjain dengan itu ya, dengan ilmu-ilmu jurnalisme itu, dan hadir di beberapa platform dengan bentuk-bentuk yang menyesuaikan platform-platform itu. Nah, sekarang kita lagi kerjain kan visual radio ini kan, kita lagi ngejar ini sih. Memang kalau di Amerika mungkin udah beberapa tahun yang lalu gitu ya, di Amerika, di luar negeri. Ini juga nih pameran di Singapura di waktu itu kan udah beberapa tahun yang lalu tuh. Cuma baru bisa kita sekarang, dan ternyata omongan ini juga ternyata udah ada dari dulu di SS. Udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman diwujudkannya alhamdulillah baru sekarang.
Oke, baik. Tapi kalau kita sekarang ngebahas soal bicara, karena channelku ini kan lebih ke how to deliver a message gitu ke orang gitu bicara. Nah, menurut Adit nih selama 11 tahun siaran gitu ya, apa sih tantangan terbesar bicara lewat radio? Wah, ngeri nih. Tantangannya itu adalah kalau si pendengar itu nurutin apa yang kita omongin. Kok gitu? Itu kan Iya malah dong. seneng dong. Kalau misalkan kita ngomong apa pendengar Tantangan buat kita loh, gimana kita ngolah kata. Kalau ada pendengar yang percaya apa kata kita dan apa yang keluar dari mulut kita itu nggak benar, yang hoax lah, yang salah lah, yang malah terus juga contohnya ya mengandung sara, mengandung domba dan tidak ada di pedoman siaran, ya salah semua itu, ya bahaya banget. Iya. Ya misal kalau ada kasus ada orang tiba-tiba on air nyebutin nama, menjelek-jelekan nama, dan ternyata kita secara nggak sadar sebagai penyiar, oh ya si Pak itu ya, tanpa kita mengkonfirmasi informasi yang disampaikan si pendengar ini yang masuk ke radio gitu ya. Terus kita tiba-tiba mengiyakan apa yang dia sampaikan. Terus yang lain juga jadi percaya. Gimana tuh? Itu tantangan. Itu tantangan buat aku sih ya selama menjadi penyiar khususnya di Suara Surabaya. Oke lah kalau dulu ya tantangannya adalah mendapatkan jumlah pendengar yang banyak. Tapi kalau pendengar yang banyak, ya lagi-lagi quality lah, ya. Kita sekarang memikirkan kualitas. Oke, kuantitas itu perlu sih. Cuman kalau kualitasnya jelek juga kan, ya gimana gitu ya. Makanya aku sekarang men-challenge diriku supaya untuk memberikan informasi yang penting dan membuat itu menarik. Beberapa tokoh-tokoh jurnalis ya seperti Pak Dahlan juga pernah bilang, berita itu harus penting, berita itu harus menarik. Kalau nggak penting, buat apa disampaikan? Tapi kalau nggak menarik, ya orang siapa yang mau dengerin? Berita-berita gosip menarik, sangat menarik, penting. Enggak, hanya kalangan-kalangan tertentu. Iya. Berita KTP hilang, penting Tuh, tapi nggak menarik buat apa? Iya. Makanya ini harus yang kita harus buat semenarik mungkin. Iya. Bagaimana kita nyampaikannya, bagaimana kita menyampaikan informasi bukan just to inform saja, tapi harus mengeducate, terus juga mau to entertain juga, gitu sih. Wah, keren ya. Teman-teman di sini juga kan nggak semuanya punya pengalaman di radio gitu loh. Iya. Tapi kalau bagi teman-teman yang pengen berkarir di dunia radio, ada nggak sih karir di dunia radio menurut Adit? Terus apa yang harus teman-teman lakukan ketika emang harus tertarik dan akhirnya memutuskan untuk berkarir di dunia radio? Aku mengiyakan ketika Mas Errol menjawab, aku ada di kolam yang tepat. Mas Errol dulu di dunia media cetak ya. Mas Errol waktu itu ngobrol sama aku, dia di dunia cetak, dia nggak cocok sama media cetak itu. Ya mungkin berbeda arah ya, berbeda pandangan gitu. Mas Errol dengan idealismenya yang kuat, lurus, oke lah. Tapi ini yang di media cetak dulu mungkin ya mengharapkan rating dan semacamnya gitu, penjualan eksemplar berapa ya. Nah itu makanya di dunia radio ada di kolam yang tepat, di SS, ketemu dengan almarhum Pak Toyo juga. Jadi kayak gimana ya, klop gitu loh, klop. Dan aku ngerasa juga seperti itu. Aku nggak bisa bilang radio itu harus optimis, radio itu ada masa depannya. Nggak semua radio. Kita tahu ya radio sekarang gimana industrinya ya. Cuman ya kata orang-orang, alhamdulillah SS masih ada anomali, artinya berbeda dengan radio-radio yang lain gitu ya. Alhamdulillah aku ada di kolam yang tepat. Aku bisa mencurahkan semua kreativitasku, aku bisa menyalurkan hobiku lewat SS.
dan SS alhamdulillah masih secara profesional, masih bisa menghargai karyawan-karyawannya, mensejahterakan karyawan-karyawannya. Ya kalau dibilang optimis, aku optimis memang. Tapi SS pun tidak bisa berdiri sendiri secara industri gitu ya. Yang jelas sih aku sih selalu diingatkan juga sama teman-teman seniorku yang lain, kita harus beradaptasi dengan zaman. Kita harus konten is a king tetap dan kemasan juga yang harus menarik. Artinya kalau kita ngomongin soal karir, tentu itu hal yang berbeda ketika Hal yang kita berbeda. ngomongin tentang Radio gitu ya. Beda. Kalau sebenarnya kan karir di dunia radio juga pendek. Apa? Mau kalau aku sering ya guyon lah ya sama teman-teman itu, apa di dunia radio? Staff, SPV, manajer, selesai. Apa lagi? Direksi. Ya nyundul aja enggak kok. Oke, jadi saya mau ngasih pertanyaan buat Adit nih. Untuk teman-teman yang pengen masuk dunia radio, bicara lewat radio, tipsnya apa nih yang harus dipersiapkan teman-teman untuk berkarir di dunia radio? Oke, yang pertama tuh suara ya. Suara itu ada dua kalau menurutku. Ada suara bagus sama suara baik. Suara bagus ya kita kayak penyanyi-penyanyi lah, kayak Afgan, kayak Raisa, itu tanpa diolah juga suaranya udah bagus gitu ya. Tapi kalau penyiar itu butuh suara yang baik. Kita siaran nggak semenit 2 menit ya, kita ngomong nggak 5 menit 10 menit, tapi bisa minimal 1 jam. Jadi kita harus punya suara yang baik dari sisi pengolahan supaya kita nggak capek, supaya pendengar itu nggak bosen dengerin cara ngomong kita, bahasa yang kita pilih dan semacamnya. Jadi harus diolah. Nah itu makanya teman-teman yang mau jadi penyiar harus memperhatikan itu yang pertama. Nah yang kedua, selalu pengen kepo gitu ya. Pengen banget cari tahu tentang apapun. Dinamis gitu ya? Dinamis, orangnya gitu selalu beradaptasi gitu ya, cepat beradaptasi dan selalu pengen beda dari yang lain ya. Jadi itu prinsipku juga sih dari dulu. Jadi kalau penyiar itu dibilangnya, misalkan bahas yang A nih, aku nggak mau penyiar aku siaran, pas aku siaran aku bahas A juga. Kalau bisa aku bahasnya C, aku bisa bahas D, E, F, G, ya semacam-macam lah. Pokoknya nggak mau disamain bahasannya dengan siaran yang biasa. Ya terus yang ketiga, siapin mental. mental kenapa suruh siapin mental? Karena yang kita hadepin tuh bukan 1 atau 2 orang ya. Ini orang-orang yang nggak kelihatan, yang nggak tahu siapa kita juga nggak tahu siapa mereka. Mereka bisa dengan dalam tanda kutip bisa seenaknya ngomong sama kita, ngejudge kita kayak gimana. Apalagi itu lewat telepon. Ya kita nggak tahu mimik muka mereka gimana ya. Kalau itu udah sakit hati, kalau itu udah bikin tersinggung, siarannya kacau. Makanya siapin mental. Mentalnya kudu mental yang positif, bukan hanya kuat doang, tapi memang bisa mental yang positif, mental yang kita siapin buat bermanfaat buat orang lain juga. Lalu yang lain itu Penting nggak sih personality? Personality ini penting. Kalau kita siaran tuh ada macam-macam ya personality-nya. Kayak misalkan Adit tuh lucu ya, padahal juga nggak lucu-lucu banget. Gemesin ya Adit. Udah juga nggak gemes. Nggak gemes-gemesin banget. Terus Adit tuh pinter ya, padahal nggak pinter-pinter banget. Jadi Mas Errol, teman-teman senior lain juga sering bilang begini, pinter itu penting, tapi lebih penting lagi kelihatan pinter. Kalau pinter beneran ya memang udah plus-plus ya, udah bonus ya. Artinya itu nilai plus kita gitu ya. Bukan cuma sekedar pinter-pinteran. Tapi bagaimana kita kelihatan pinter, bagaimana kita mengemas personality kita menjadi orang yang menarik di udara, ya itu lebih penting itu. Toh kalau orang pinter beneran juga kalau kita tidak bisa ngemas dan nunjukin kita pinter juga kelihatan juga biasa aja. Padahal nih orang pinter banget. Nah, gimana kita nularin kepinteran kita itu lewat udara, lewat suara kita. Terus air personality ya penting banget ya. Jadi ada penyiar-penyiar yang juga dianggap judes, jutek, padahal juga orangnya nggak judes-judes amat, nggak jutek-jutek amat. Tapi kalau udah di udara,
nggak tahu kenapa si ini judes amat ya. Jutek banget nih yang ini nih. Padahal kalau ditemuin Enggak. Kita tuh baik-baik, kita nggak gigit kok. Ya itu sih yang paling penting dan dari hati kayaknya ya. Dan, Mesti ya. kita bicara dari hati, karena kalau kita nggak dari hati itu ya itu tadi nggak nyampe ke hati orang. Terus juga komunikasi yang kita bangun sama pendengar juga nggak nyambung gitu ya. Iya bener. Karena kalau udah gini, kalau orang-orang tuh sering bilang kalau lu punya masalah di rumah, sebelum masuk ruang siaran, masalahnya ditaruh dulu di luar ruang siaran gitu ya. Nanti kalau habis siaran, udah plong, bawa lagi tuh masalah ke rumah. Itu sih. Iya. Selalu harus punya sikap positif. Ya, positif itu penting banget. Iya loh. Jadi kalau saya dulu boleh sharing ya. Kalau Adit kan ruang siaran ya. Kalau kita itu ya perempuan-perempuan di bawah meja siaran. Di bawah meja siaran kita bisa nangis gitu. Tapi di atas meja siaran kita udah harus senyum. Positif gitu ya, bukan positif yang lain ya. Apalagi positif COVID. Bener. Oke deh, thank you Iya. banget ya Dit ya. Makasih banget Mbak Udah Lilis. diganggu. Semoga ada sesi yang kedua lagi. Oh iya, wah ada sesi kedua ya. Waduh luar biasa loh. Apa nama Episode ininya? kedua Lilis ya. Bicara ya. Lilis bicara. Nanti Aku jadi terinspirasi pengen bikin konten. Tadi di belakang ngomong, ayo Dit kapan bikin konten. Diam gue ya, ntar lihat dulu. Oke, kalau teman-teman mau akses atau mau akses podcastnya Adit di mana, terus kalau mungkin mau follow sosial medianya Adit di mana ya? Ya di Adit Brawls aja deh di Instagram karena aku aktifnya di Instagram Adit Brawls. Di situ ada ya kita apa sering sharing sehari-hari gimana, terus juga aku kerjaanku juga aku sharing di situ di voice over, di siaran, di moderator, di MC dan macam-macam. Dengerin aja Lilis Bicara. Pokoknya ini oke sih. Aku jadi terinspirasi lah. Kita tunggu aja. Adit Kita tunggu Bicara. aja. Bisa jadi kita juga punya satu judul sendiri ya di channel ini gitu. Nanti kita mau bahas rubrik apa? gitu Iya ya. kan? Entah itu Radio Polis. ada Fashion Police kita. Nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan ada kolaborasi lagi ya Dit. Iya, semoga aja Mbak Lilis ini nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem ya. Harus bikin sesuatu ya. Tahun kemarin bikin lagi. Ya, harus dong, harus dinamis ya, harus dinamis. Thank you buat teman-teman Siap. yang sudah stay tune terus dari awal sampai akhir loh ya, sampai akhir ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, komen, dan juga share. Oke, thank you Adi, thank you semua. Thank you Sampai ketemu, semua. bye. Salam bicara.